Assalamualaikum. Halo semuanya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nilania Ayu Safitri dengan NIM 858964464. Yang kedua ada Ulil Aziza dengan NIM 858962944. Yang ketiga ada Venda Eka Karisma dengan NIM 858964654. Yang keempat ada Rizky Eka Puspitaningsih dengan NIM 858965649. Pada praktikum IPA di SD kali ini saya akan membuat video tentang jenis zat dalam makanan, yaitu pengelompokan bahan makanan, pengelompokan sayuran, dan membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Baik, langsung saja kita ke pokok pembahasan dan percobaan. Pada video ini yaitu tentang pengelompokan bahan makanan, adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu 20 macam bahan makanan dan nampan bambu. Apa itu zat makanan? Zat makanan merupakan senyawa atau molekul kimia sebagai sumber energi yang dibutuhkan makhluk hidup untuk hidup dengan baik. Secara umum terdapat 2 jenis makanan, yaitu zat makanan makro, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein, dan zat makanan mikro, yaitu vitamin. Adapun jenis-jenis zat dalam makanan yaitu protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh, contohnya seperti nasi, roti, singkong, kentang, dan jagung. Kekurangan karbohidrat dapat membuat tubuh cepat lelah. Kemudian ada protein. Protein berfungsi membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Contohnya yaitu tahu, tempe, kacang hijau, telur, dan daging ayam. Kekurangan protein membuat pertumbuhan terganggu. Kemudian ada lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi dan pelindung organ tubuh. Contohnya seperti susu, mentega, kelapa, minyak goreng, dan kulit ayam. Terlalu banyak lemak jenuh bisa menyebabkan obesitas. Kemudian ada vitamin. Vitamin berperan dalam menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Contohnya seperti wortel, buah jeruk, buah pir, tomat, dan sayuran hijau. Pada video yang kedua yaitu tentang pengelompokan sayuran. Tujuannya yaitu dapat mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu nampan dan berbagai macam sayuran. Sayuran adalah bagian dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik dalam keadaan segar maupun setelah diolah, dan biasanya digunakan sebagai pelengkap atau bahan utama dalam makanan. Jenis tanaman sayuran yang pertama yaitu daun. Sayuran daun adalah sayuran yang bagian utamanya dimakan berupa daun tanaman, contohnya bayam. Yang kedua, buah. Sayuran buah adalah sayuran yang berasal dari bagian buah tanaman, yaitu hasil perkembangan bunga, contohnya tomat. Yang ketiga, akar umbi. Sayuran umbi adalah sayuran yang bagian dimakan berupa umbi atau akar yang tumbuh di dalam tanah, contohnya wortel. Yang keempat, kacang-kacangan. Sayuran kacang-kacangan adalah sayuran yang berasal dari biji atau polong tanaman legum, contohnya kacang panjang. Yang kelima, tunas. Sayuran tunas adalah sayuran yang berasal dari tunas muda atau kecambah tanaman, contohnya toge. Berikut adalah contoh 20 jenis tanaman sayuran. Berikut contoh kelompok sayuran daun, yaitu daun singkong, daun genjer, daun pepaya, daun bayam, dan sayur kubis. Kelompok sayuran buah yaitu jagung, mentimun, cabai, tomat, terong, labu siam, jeruk nipis. Berikutnya kelompok sayuran akar umbi yaitu kentang, ketela, wortel, dan ubi. Kelompok sayuran kacang-kacangan yaitu kacang panjang dan buncis. Kemudian ada kelompok sayuran tunas yaitu toge dan daun bawang. Pada video yang ketiga yaitu membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Adapun tujuannya yaitu dapat membuat menu makanan dari bahan makanan sederhana sesuai dengan slogan 4 sehat 5 sempurna. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu nampan, alat makan, dan berbagai bahan makanan. Apa itu makanan 4 sehat 5 sempurna?
Makanan 4 sehat 5 sempurna adalah konsep pola makan yang menekankan bahwa tubuh memerlukan berbagai jenis zat gizi agar dapat berfungsi dengan baik. Pola ini mengharuskan seseorang mengonsumsi makanan yang terdiri dari 4 kelompok utama, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah, serta susu sebagai penyempurna, sehingga kebutuhan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan kalsium dapat terpenuhi. Menu makanan 4 sehat 5 sempurna yang kami buat yaitu ada nasi sebagai karbohidrat, sayur sop dan tumis genjer sebagai vitamin, tahu goreng, tempe goreng, ayam goreng sebagai lauk pauk, buah sebagai vitamin, dan susu sebagai penyempurna. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu zat gizi atau nutrisi adalah zat yang diperoleh dari makanan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh agar dapat bekerja secara normal, menjaga kesehatan, serta menunjang pertumbuhan dan perkembangan. Dalam konsep 4 sehat 5 sempurna, zat gizi diartikan sebagai unsur penting yang berasal dari berbagai jenis makanan yang saling melengkapi, sehingga tubuh mendapatkan gizi yang cukup dan seimbang.